Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa mursalin wa ala sayyidina muttaqin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi sholli sadri wa yassir amri warhamni min lisani yafqahu qawli. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sholaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamina innaka Hamidun Majid. Alhamdulillah ala kulli hal, dengan segala masalah yang teman-teman hadapi setiap harinya, atas segala kesulitan yang kita hadapi setiap saatnya, atas segala apa-apa hajat-hajat kita ucapkan alhamdulillah. Karena sejatinya adanya masalah itu, adanya kesulitan itu menjadi bukti bahwa kita itu lemah. Ya nggak sih? Kelemahan, pengakuan kita bahwa kita itu lemah memiliki dampak yang positif. Apa dampaknya? Kita nggak jadi jumawa, kita betul-betul mengklaim kita itu makhluk, oleh karenanya kita butuh zat yang lebih hebat daripada manusia. Tempat kita berpegang, tempat kita meminta, tempat kita memohon, dan tempat kita akan dikembalikan di situ masa yang tidak ada keraguan di dalamnya. Betul kan ya? Karena pada hakikatnya hidup ini hanya sebatas bagaimana meninggalkan jejak-jejak kehidupan. Dan hidup ini tidak lain selain tempat untuk menanam. Semoga tidak ada yang kita tanam di dunia ini selain yang baik-baik saja, dan tidak ada yang kita tuai nanti di umur akhir selain yang baik-baik pula. Alhamdulillah. Salam salawat semoga tercurahkan kepada junjungan kita, baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi akhir zaman, Nabi kita mohonkan syafaatnya, Nabi yang menjadikan, Nabi yang mengajarkan kita itu untuk menjadi manusia sejati. Karena di luar sana banyak wujudnya manusia, tapi tingkah lakunya nggak kalah-kalah dengan aku nggak bilang gitu, kalian bilang gitu kan, kalian bilang gitu. Ya begitu kenyataannya kan. Kamu lihat, baca berita, ada ketua pondok pesantren yang mencabuli santrinya misalnya, ada bapak yang tega makan anaknya, ada yang tukang, kemana dapat berita itu, ada sopir tuh dibunuh kan karena habis itu dia menolong kan sebelumnya itu kan, itu juga viral juga tuh, masya Allah. Kalau bukan karena Rasulullah SAW menjadi petunjuk bagi kita, kalau menurut saya sih gelap dunia ini. Kalau bukan karena Rasul, justru Rasul lah menjadi cahaya dalam kehidupan kita. Yang ketiga yang saya ingin sampaikan itu bahwa satu hal yang buat saya itu bahagia, kita itu nggak ada urusan apa-apa di sini, tidak ada urusan family, betul ya? Kan juga ngeliat ya, baru ada sebulan ya kali ya. Tidak ada urusan bisnis, tidak ada urusan pertemanan dari kecil, nggak ada. Tapi satu yang saya yakini, kita punya suatu kesamaan. Apa itu? Ingin sama-sama baik dan ingin sama-sama taat di dalam Islam. Betul nggak sih? Iya, kalau nggak pengen baik, nggak bakal kesini kan. Itu kan diskotik aja gitu kan, kalau nggak pengen baik. Tapi karena kita pengen baik lah, kita ngumpul ke sini. Tapi yang menjadi pertanyaan adalah begini. Banyak di pikiran kita yang ingin baik, hanya saja kita bingung kan. Begitu banyak tantangannya untuk menjadi baik. Begitu banyak tantangan menjadi soleh. Iya nggak, Bu? Iya. Iya kan? Iya kan? Mau baik-baik, nggak mau aneh-aneh. Jam 12 malam belum bisa tidur gitu kan. Buka medsos, ada yang seksi kan, ketahan lagi kan, habis itu nyesel lagi, astagfirullah gitu kan, susah jalan baik gitu kan. Ini yang menjadi tantangan terbesar dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setidaknya ini yang disampaikan Rasulullah 14.000 tahun yang lalu. Apa katanya Rasul? Rasul menyampaikan kepada kita dalam hadis riwayat Abu Daud, hampir saja bangsa-bangsa mengepung kalian sebagaimana orang lapar mengepung makanan. Berkata sahabat, apakah karena jumlah kita sedikit? Rasul bersabda, tidak. Bahkan kalian saat itu sangat banyak, tetapi kalian seperti buih di lautan. Katanya Rasul. Allah akan mencabut dari hati musuh kalian rasa takut. Dulu musuh-musuh Islam takut sama kaum muslimin. Sekarang dicabut rasa takutnya. Jadi nggak ada takut-takutnya. Di sana Allah memasukkan ke dalam hati kalian al-wahan.
Ini yang mungkin menurut saya terjangkit juga di dalam hati saya, di dalam pikiran saya. Al-wahan. Mungkin ada yang bertanya, apa tuh al-wahan? Ya nggak sih? Kata Rasulullah SAW, al-wahan itu adalah hubud dunia wa khalatul maut. Ini yang menjadi tantangan seseorang itu untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa tuh? Cinta akan dunia. Saya banyak bergabung dengan komunitas, bukan banyak lah, tapi ada beberapa kelompok komunitas pengusaha. Ya, komunitas pengusaha itu memang fokusnya mengajak pengusaha itu untuk taubat, hijrah daripada perbankan ribawi. Tahu kan ribawi itu dosanya seperti apa? Iya. Yang katanya Rasul itu dosa paling kecil, dosa paling enteng bagi pemakan riba itu sama seperti anak yang menzinai ibu kandungnya. Ya kan? Tapi ketika dikasih tahu dalilnya, dikasih tahu nasnya, diajakin hijrah, apakah otomatis langsung taat? Nggak juga. Aduh, 3 tahun lagi Nawin mau selesai nih cicilan. Aduh, buat modal nih, kalau nggak dapat kredit bank ini nggak bisa usaha kita ini. Hubud dunia, cinta kepada dunia, dan khawfatul maut, takut akan kematian. Siapa yang di sini takut dengan kematian? Angkat tangannya. Baik, punya nyali semua kalian. Kalau saya juga takut mati gitu kan. Tapi saya pengen kasih apa ya? Stimulus lah, bahwa punya rasa takut mati itu nggak ada salahnya. Kenapa nggak salah? Karena sejatinya rasa takut kita kepada kematian itu menunjukkan sifat dasar kita, bahwa kita itu masih banyak salahnya, masih banyak dosanya, masih banyak khilafnya. Ya nggak sih? Kalau kita nggak banyak dosanya, lempeng mah. Kayak para sahabat dan alim ulama kan, mereka bukan takut mati, malah merindukan kematian. Kenapa? Kata mereka, inilah satu-satunya jalan saya ketemu kepada Allah. Nah kita loh, banyak maksiat, banyak dosanya kan, banyak lenehnya kan, banyak nyamping-nyampingnya gitu. Jadi wajar kalau takut mati. Nah, tapi kita ingin bahas terkait dengan hubud dunia. Bagaimana mengatasinya? Nah, setidaknya menurut saya teman-teman sekalian, ada beberapa hal yang menjadi penyebab kita itu hubud dunia atau sulit untuk taat. Apa itu? Mafahim rezeki dan keluarga. Tentang konsep rezeki, kan biasanya gitu ya. Kalau nggak begini, kalau mau cerita tentang dunia usaha lah ya, setidaknya saya juga pelaku dunia usaha. Itu kalau saya mengambil pendapat, ngasih sesuatu, atau istilahnya suap lah, itu udah biasa nggak saat ini? Biasa. Suap, itu saya berapa kali tuh, bukan banyak kali mungkin lah, atau belum ada kalimat-kalimat yang setidaknya itu nyelamat ke sana gitu loh, supaya dapat PO, dapat SPK. Gimana Win, kalau nggak main suap, kalau nggak main sogok, nggak dapat. Oh ya, kalau nggak main suap, PO-nya nggak jatuh ini. Kalau nggak main titipan, kita nggak jadi pengusaha ini. Emang zamannya sudah begitu. Kenapa? Takut rezekinya nggak dapat. Ya nggak sih? Yang kedua, keluarga nih. Ah, ini biasanya nih konsep yang menjadi kendala tentang ketaatan. Apa tuh? Ada di keluarga. Suami istri nih. Ini bagi masih bujang-bujang nih ya. Nanti kalau cari istri, cari betul-betul yang jadilah. Yang udah soleh lah. Soleh. Yang udah soleha. Saya punya pengalaman, Pak. Untungnya nih ya, untungnya. Istriku tuh soleha lah. Kami nikah itu belum ngaji, belum paham konsep rezeki. Nikah, awal nikah. Belum paham tentang muamalah. Belum paham tentang jual beli. Belum tentang mana riba, mana yang tidak, mana yang boleh, mana yang tidak. Ngambil lah rumah kredit dan diurgensi. Kisah 17 tahun yang lalu. Cicilan 15 tahun, udah jalan 3 tahun. Ngaji, belajar. Wah, riba. Dosa besar ini. Allah melaknatnya. Astagfirullahaladzim.
Ada istri nih. Kalau sama-sama paham, gampang taatnya. Bunda, ini dosa besar kita ini Bunda. Aku tuh ngaji Bunda, ngajak untuk taat. Aku pemakan riba Bunda. Untungnya istriku juga ngaji Pak, sama-sama belajar kita. Jadi gimana? Istri bilang, jual aja. Alhamdulillah. Jual Pak. Sudah 17 tahun yang lalu. Mending gak punya apa-apa daripada punya makan. Ingat saya kejadian Pak, saya main di Migas. Sekitar 7-8 tahun yang lalu, saya tuh dipanggil sebuah perusahaan service company. Itu nodong saya. Bilang saya gini, Win, ini mau jauh PO ini Win. 4,2 M. Aja 4,2 M Pak. Tapi kamu nggak pernah ngasih kami di sini sesuatu pun. Masih pantangan Pak. Saya bisa. Saya sampaikan di depan forum itu Pak. Punten Pak Yunus, yang sudah meninggal sekarang. Bukan saya nggak mau ngasih Pak, saya paham Pak. Tapi dalam bisnis Pak, ini paling krusial Pak. Saya nggak mau ngasih, karena dalam Islam haram hukumnya Pak. Haram hukumnya Pak. Saya nggak mau bawa uang haram masuk dalam rumah saya Pak. Saya bilang begitu Pak, depan forum ini. Saya pulang bilang sampai saya, Bunda, siap-siap ya. Kita kehilangan klien potensial kita. Karena selama saya usaha 5 tahun itu Pak, di outlet itu, dia yang bangun saya Pak. Dia yang, pokoknya sejadinya itu karena perusahaan service company lah, di bidang migas. Siap-siap ya. Untungnya sama-sama ngaji, sama-sama paham. Apa kata saya? Saya masih ingat kejadiannya. Saya bergolong ikan ya Pak. Ya nggak apa-apa Pak. Kalau memang sudah bukan rezekinya, santai aja. Alhamdulillah. Tantangan ya Pak. Makna pemahaman tentang rezeki dan tentang keluarga. Kalau dua-duanya ini selesai, insya Allah taatnya lebih mudah. Ini. Yang masih jomblo siapa? Angkat tangannya. Yang masih jomblo. Nggak usah, kamu udah kawin. Nggak usah. Ketahuan. Nggak usah. Biar kecil Pak, dan umur kamu kelihatan Bu. Nggak usah. Tahu kan? Nggak usah diangkat tangan. Yang masih jomblo. Aduh. Ya kan, nah kan. Nah ini ada nama nih. Ada 7 yang masih jomblo nih. Pilih pasang hidup yang sudah jadi. Cuman biasanya laki-laki tuh Bu. Aduh. Kalau sudah cinta tuh, kadang buta-buta juga itu. Iya, serius kan, mau jadi nggak jadi itu dijadikan aja tuh, ini kan. Bahkan katanya laki-laki nih, nggak apa-apa Kang, nggak jadian, yang penting sudah kejadian. Itu kadang-kadang begitu kan. Nah, insya Allah kita bahas ini ya. Ketawa lagi, jangan sudah kejadian juga. Yang depan sini, aku kukusin. Lanjut ya. Nah ini yang kita pengen pahami. Cuma kalau paham dengan, soalnya gini, nanti kita ke depan akan main tentang makna mafahim, pemahaman. Kadang ada cuman sekedar tahu, ada yang menjadi paham. Mana yang lebih mendalam? Paham. Pemahaman ini kan mengubah tingkah laku manusia. Konsep dalam kitab begitu. Contoh, misalnya gini, saya di depan gang waktu saya tinggal ke Landasan, ada seorang nenek tua lah, minta tolong diseberangkan jalan. Ya saya biasa, seberang jalan aja kan, set. Saya masuk ke dalam gang ketemu mama saya. Ketemu tadi Win, nenek di depan saya tuh. Ada aku seberangkan. Siapa tuh Mak? Ketemu saya. Itu nenekmu loh, dari sini. Lama emang kesini. Kamu dicariin aja tuh Nak. Astagfirullahaladzim. Karena saya nggak paham. Wah, kalau saya paham apa saya lakukan? Saya tuntun, saya naikkan angkot, saya kasih duit bahkan. Ya kan? Karena saya paham. Nah, ini maknanya. Kadang-kadang kita tuh Islamnya hanya sebatas tahu, tapi tidak paham, tidak mahfum, tidak menjadi mafahim. Nah, makanya kita malam ini tentang mafahim rezeki atau konsep rezeki. Gitulah pembukaannya kan. Dapat dipahami? Insya Allah. Pertanyaan selanjutnya. Oh iya. Ini torok lah ya. Ada sebuah kisah biksu ditanya sama wartawan. Your Holiness, wahai biksu, apa yang membuatmu kaget tentang manusia? Apa kata biksunya? Man.
Manusia, saya tuh bingung dengan tentang manusia. Kata bisu tadi, apa dia bilang? Dia itu selalu all out atau tidak peduli terhadap kesehatannya untuk mendapatkan uang, ya kan? Kerja banting malam, hujan badai, siang malam, dimaki, wah pokoknya digaspol untuk mendapatkan yang namanya uang. Kalau saya tanya tolong dijawab ya, semester lah. Ya kan? Sampai dia sakit, tapi dia menghabiskan uang untuk pengobatannya. Karena jadi ambigu gitu. Berapapun dihabiskan untuk mendapatkan kesehatannya. Sampai dia itu tidak peduli lagi tentang masa depannya. Tidak punya waktu untuk bermain kepada anak-anaknya, tidak pernah punya waktu untuk berkumpul kepada anak-anaknya. Anak-anaknya mau main, ingin ngajak main bola, kata bapaknya, sibuk bapak lagi kerja dulu, jangan diganggu. Apa katanya? Apa yang tertampak di sini? Seorang bapak yang tidak menikmati kehidupannya saat ini. Sibuk ngejar yang namanya uang. Iya nggak sih? Iya. Aku banget ini. Ya kan? Dia tidak apa yang tampak dari ini, the result being that he does not live in the present or the future, hingga penampakannya seorang laki-laki yang tidak hidup di saat ini dan juga tidak hidup di masa depan. Kenapa? Dia seakan-akan menganggap bahwa hidupnya tidak akan pernah mati. Kebayang nggak kalimat yang saat ini dia tidak hidup, di masa depan juga tidak hidup. Kenapa? Pusing mikirin masa depan tanpa menikmati. Nanti gimana ya? Nanti anak sekolah gimana ya? Nanti kalau rumah disita gimana ya? Kalau rumah dilelang gimana ya? Kalau nggak punya mobil gimana ya? Penuh dengan kekhawatiran untuk dapatkan yang namanya uang. Nah, dan he dies having never really life. Dalam kematiannya, dia tidak benar-benar hidup. Kebayang nggak sih? Ada seorang laki-laki pekerja keras yang kematiannya itu mempertontonkan kepada kita bahwa sejatinya dia tidak benar-benar pernah hidup. Kenapa? Habis diselimuti dengan kekhawatiran, diselimuti dengan ketakutan, diselimuti dengan kecemasan. Tentang apa? Tentang yang masalah uang. Tentang yang masalah rezeki. Iya nggak sih? Teman-teman, terkadang gambarnya nggak jelas. Nanti jelas. Terkadang kita itu membatasi kehidupan kita dengan mindset kita. Terkungkung dalam pikiran kita masing-masing. Padahal bisa jadi di luar sana, di luar pada pikiran kita, itu jauh lebih indah kehidupan. Kita coba bahas tentang konsep rezeki. Apakah, saya tanya tolong dijawab ya. Tapi jawabnya yang kenceng. Sama gitu kan, sebentar. Saya tanya ya teman-teman. Apakah rezeki sudah dijamin? Sudah. Yakin? Yakin. 1 sampai 10. Berapa nilai yakinnya? 10. Siapa yang masih takut bulan depan bayar cicilan kayak mana? Siapa yang masih ragu? Bulan depan bayar uang anak sekolah gimana caranya? Tadi katanya yakin, siap yakin. Yakin aja kita dijamin dari Allah? Yakin. Kayaknya mulai turun yakinnya ini. Nadanya mulai turun. Serius ini. Yakin apa enggak ini? Hakul yakin. Hakul yakin. Tapi kita kadang-kadang begitu. Yakin. Iya dari Allah. Pulang kajian, udah mikir. Beras belum beli. Minyak goreng udah mau habis gitu kan. Token itu udah bunyi-bunyi, gak ada duit. Mana ini? Iya, kadang-kadang tidak sejalan kita itu. Anda
Kadang-kadang justru kalau keyakinan itu kan sama jaminan itu didatangkan dari manusia, kita tuh pedenya minta ampun. Tapi kalau dari Allah, kadang-kadang nggak yakin. Saya tanya, ada yang punya mobil di sini? Ada punya mobil? Ada ya? PD mana bawa mobil dengan yang ada asuransinya dengan mobil yang nggak ada asuransinya? PD mana? Ada asuransinya. Mau nyenggol apa-apa tenang, ada yang bayar kan? Asuransi. Itu jaminan dari siapa? Manusia. Tapi kalau Allah jamin, maju mundur nggak? Ngaku lagi. Loh iya, ini kan kita bahas, jangan sampai konsepnya paham, tapi sekali lagi saya bilang, saya bahas masalah konsep ya. Masalah acting, masalah kenyataan, masalah respon, kembali masing-masing. Tapi masih masalah konsep. Apakah saya lempeng-lempeng juga? Ya enggak juga, bro. Ya kan? Anak saya 4. Sekolah awal bulan. Pak, uang sekolah, Pak. Tunggu dulu ya, aku napas dulu ya. Tunggu dulu. 4 mana sekolah itu kan. Allah. Tapi insya Allah ada aja rezekinya. Banyak teman saya itu, ini belakang itu, yang namanya Yudi itu, nggak ada kerjaannya itu, banyak betul anaknya hidup aja. Tanya itu. Aku lama kenal sama dia tuh, nggak ada kerjaannya, bambong kata yang Bugis itu, bambong itu. Iya. Tapi semalam kulihat dia makan sama istrinya di mana? Lapangan Gubah itu. Beh, bisa juga Yudi makan di luar ya. Mamang gitu ya. Ini kadang-kadang jabatan kita tentang konsep rezeki. Masya Allah. Kan begitu. Nah, kalau dijamin ya. Nah, kita bahas ya. Mafahim meski. Sekalian teman-teman sekalian, kehidupan itu layaknya sangkar ini lah. Kita bikin jaringnya dalam kehidupan kita. Kita bikin. Ini kita terkungkung dalam lingkungan itu. Kita membuat batasan sendiri. Karena kadang aku tuh bisa nyaman kalau saya punya tabungan 10 juta. Mungkin yang begitu. Aku tuh bisa nyaman kalau sudah punya mobil. Aku sudah punya nyaman kalau aku sudah punya rumah misalnya. Aku sudah punya nyaman kalau jabatanku itu minimal head department. Kadang-kadang begitu. Saya pengen tanya, aku tuh yang saya sebutkan itu adalah jangka-jangka tadi ini. Padahal kalau kita bisa keluar daripada kungkungan sangka dari pemikiran kita, bisa jadi hidup itu menjadi lebih indah. Iya nggak sih? Ya kan? Saya ingin kasih contoh. Ada beberapa di antara kita itu yang ngematok. Dia punya rekeningnya itu 50 juta, 40 juta, baru dia bisa tenang. Ada yang ngematok. Begitu rekeningnya itu sudah 0, panik, kalang kabut. Padahal kita butuh duit nggak sih? Butuh uang nggak? Enggak. Yang kita butuhkan sejatinya adalah alat atau bahan untuk memuaskan kebutuhan kita. Nggak punya duit apapun, yang penting ada beras di rumah cukup, kulkas ada isinya, cukup nggak? Cukup. Nah ya kan itu. Emang kalau lapar makan duit? Enggak kan? Ini masalah konsep. Yang menjadi masalah, uang itu menjadi patokan kita. Padahal nggak ada patokan itu. Kita cuma butuh 2, memenuhi kebutuhan naluri dan jasmaninya. Apa jasmaninya? Makan, minum, istirahat. Kalau sudah dapat, ya udah cukup harusnya. Cuman patokan-patokan sangka tadi itu yang menjadi kita terkungkung. Jadi nggak bisa menikmati hidup, jadi stres. Udah punya duit 50 juta, mikir, anak tahun depan kuliah, biayanya 150 juta, stres lagi. Udah potong 150 juta, anak nomor 2 mau ngambil kuliah juga, kedokteran misalnya 500 juta, stres lagi. Habis pikir dengan stres. Kan begitu. Iya nggak sih? Nah, ini tentang mindset. Makanya kita bahas tentang mafahim rezeki. Padahal kata Allah Subhanahu wa taala, wa annahu huwa aghna wa aqna. Di beberapa ayat itu kita bisa dapatkan tentang Allah tuh memberikan berpasang-pasangan. Ada yang cantik, ada yang biasa aja. ya kan? Ada dingin, ada panas. Salah satu yang lalu dikatakan bahwa Allah memberikan kekayaan dan kecukupan. Nah, kecukupan di sini maknanya bukan juga selalu miskin.
Terkadang memang kita bisa melihat ya bahwa fakta kemiskinan itu ada, tapi kita tidak bahas ke situnya. Cuman yang saya lebih pengen fokuskan adalah terkadang ada yang kaya punya duit tapi mentalnya mental. Tapi ada juga yang miskin tapi mentalnya mental. Nah, nggak ngeluh, nggak suka meminta-minta, nggak mudah putus asa, selalu optimis. Itu mental kaya, walaupun dia nggak punya apa-apa. Ya. Kadang kita terlalu khawatir tentang yang namanya rezeki. Padahal kalau mau dipikir gitu ya, saya tanya dulu deh. Ada yang kerja nggak di sini? Coba katakannya. Iya. Sudah berapa tahun kerjanya, Bang? 12 tahun. Sebelum 12 tahun itu nganggur apa kerja juga, Bang? Nganggur ya? Kalau boleh tahu, Abang nganggurnya berapa tahun, Bang? 2 bulan. Sebelumnya nggak nganggur, Bang? Enggak. Sekolah itu nggak nganggur, Bang, ya? Iya. Tapi dapat duitnya tuh 12 tahun belakangan ya? Iya. Sebelumnya nggak dapat? Iya, nggak dapat gaji. Tapi hidup, Bang. Itu. Selalu mengkaitkan gaji dengan rezeki. Padahal itu bukan konsepnya. Saya pengen tanya, kasih contoh lah ya. Pengen nunjukkan pada antum semua bahwa Allah tuh nggak pernah bohong dengan janjinya dia. Kita tuh SD, TK lah, TK, SD, nggak pernah khawatir tentang kehidupan ini kan. Zaman-zaman itu bahagia yang hidup kita itu. Bahagia banget. Nggak ada tuh anak TK, anak SD tuh pusing mikir inflasi segala macamnya. Nggak ada. Ya kan? SMP, SMA itu apalagi STM saya tuh. Wah, bodoh amat tuh. Hidup nggak? Hidup aja. Tapi kenapa? Begitu kuliah, pakai baju wisuda, pakai toga, keluar pada gedung wisuda, mikir, kalau nggak kerja, mati aku ini. Kan gitu pandangannya. Padahal nggak sadar kan dia. Itu kan Allah benci banget tuh loh. Maksudnya Allah, kamu jangan jadi pintar ke S1 gini, jadi putus asa dengan rezeki. Memang sebelumnya tuh kamu bodoh itu, bego itu, dapat nggak rezekinya? Dapat. Tahu nggak bayi yang dalam janin itu makannya pakai apa? Bayi dalam janin dapat makan nggak dia? Lewat apa makannya? Ada nggak ketika mau dipotong dia yang ngelawan itu? Jangan, gue makan dari sini, gue makan dari apa? Enggak kan? Potong katanya bayi itu, potong aja, nggak masalah bagi saya, kata bayinya. Begitu dipotong, Allah ganti 2 rezeki pengganti yang lebih baik. Apa itu? Mulut dan luar biasa. Itu udah jamin. Kita udah pingin berbagi sih tentang konsep rezeki. Tanyanya, kalau rezeki udah jaminan Allah Subhanahu wa Ta'ala, terus harus apa? Ikhtiar untuk apa usaha? Betul nggak? Ada yang bisa jawab? Saya kasih hadiah. Kalau rezeki sudah dijamin, untuk apa usaha? Masya Allah, jawabannya cos. Iya. Besok kalau kerja nggak dapat gaji, dapat kalimat jazakumullah khairan kasih. Mau? Loh iya, ya kan? Loh sekarang sini, mau? Ada yang bisa jawab? Kenapa? Berarti mentah masih. Pertanyaannya, gaji itu atau rezeki itu ulah manusia atau dari Allah? Ya, terus ngapain usaha? Menentukan besar dan kecilnya. Gimana? Kita biar itu sangat. Semakin kita berusaha menentukan besar dan kecilnya rezeki kita. Wih, keren bro. Betul kan? Dia jadi nanya lagi, kan gue juga bingung jawabnya, betul gak sih? Di rumah. Saya pengen cerita ya. Saya tinggal di Regensi, ada kedai, namanya Kedai Ngopi. Samping itu ada rumah lumayan gede lah, lantai 2. Itu rumah nenek saya. Sebelum beliau meninggal, wallah ini demi adang saya bilang. Udah tua nenek saya itu, nggak bisa jalan bahkan, lumpuh. Nggak kerja dia, nggak ngapa-ngapain. Di rumah aja, udah sepuh.
tapi emasnya berjejer terus. Empangnya di mana-mana. Tanahnya di mana-mana. Kala-kala saya yang harus kerja banting tulang siang malam. Untuk apa usaha? Waktu. Lagi gabut gitu ya, gitu waktu. Ya bagus juga tuh, bagus juga tuh, bagus juga tuh. Wih. Berarti kalau balik lagi, kalau usaha atau kerja nggak dapat gaji, oke aja lah ya. Oke. Oke. Aduh kita bahas kan loh, ini penting ini. Karena kan menghasilkan dua sifat yang bertolak belakang, ini kedua-duanya ini ngaco. Yang satu ekstrim A kanan, satu ekstrim kiri ini. Yang saya bilang, udah nggak usah ngapa-ngapain juga dapat. Ada yang begitu. Nah, kita bahas malam ini kan. Pertanyaannya teman sekalian, saya ingin tanya sama teman semua tentang hakikat rezeki. Rezeki itu, kalau saya ingin bilang ya, buat teman semua bahwa rezeki itu bermakna atau pemberian. Kalau dikatakan sebagai suatu pemberian, maka itu haknya daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk diberikan kepada siapapun. Dan memang itu nggak ada kuasa manusia. Dikasih. Namanya pemberian. Kalau terkadang masalah nih ya, saya pengen berbagi cerita sih. Banyak sekali kejadian yang memang di luar daripada nalar saya gitu. Saya punya usaha bengkel fabrikasi konstruksi baja. Itu wallahi, saya udah mulai bangun usaha itu mulai tahun 2011. Ini tahun berapa? 2025. Berarti sudah 14 tahun. 14 tahun usaha saya berjalan. Dan demi Allah, gajian anggota saya untuk 2 bulan ke depan, kalau bulan depan sudah bisa dihitung ya, 2 bulan ke depan, 3 bulan ke depan, aku nggak tahu jalannya dari mana. Wallahi, nggak pernah nyeles. Tapi hati saya yakin ini berjalan selama 14 tahun, 13 tahun, dan itu selalu ada aja. Saya bilang, ya Allah, ini kalau kamu bisa kufat nikmatmu nih ya Allah, sombong gitu loh ini. Kan kita katakan begitu. Kita udah lewat gini. Contoh misalnya ada yang usianya udah 30 tahun, 35 tahun, sempat mikir nggak sih? Atau teman-teman ada nggak sih minta sama Allah itu, ya Allah minta minum, minta makan? Ada nggak doa begitu? Nggak pernah tuh besok pun. Tapi dapat nggak? Dapat. Dikasih. Ini maknanya bahwa pemberian. Jadi bukan hak milik. Rezeki tidak sama dengan kepemilikan. Nah, ini menjadi masalah. Terkadang kita itu stres teman-teman sekalian karena mengkaitkan rezeki dengan kepemilikan. Padahal bisa jadi kita tuh nggak miliki apa-apa, tapi rezeki kita tuh banyak. Contoh, paling sederhana. Ada orang kaya, mobilnya 2, satu Rubicon, satu Livina. Kalau keliling-keliling, pakai apa dia? Paling ada 2 ini kan? Kalau nggak Rubicon, Livina. Daripada kita ini, yang nggak punya apa-apa. Jalan ganti-ganti mobil nggak? Gonta-ganti. Finding driver, datang L3. Finding driver, datang Livina. Datang Innova. Asik ya? Asik. Cuman terkungkung kita ini kepada pemahaman rezeki itu harus memiliki. Begitupun cinta, tidak harus memiliki aja. Belok lagi. Iya, kan? Ini kadang-kadang kita bikin stres sih. Padahal tidak maksudnya gini. Konsep rezeki itu bukan tentang kepemilikan. Tapi apa? Tetapi yang saya pahami ketika saya ngajarin guru saya bahwa rezeki itu adalah apa yang bisa kita nikmati dan kita manfaatkan. Ini adalah semuanya adalah rezeki. Contoh. Teman-teman sekalian, ada nggak di sini, di tempat ini yang bukan milik kalian bisa nikmati? Apa misalnya? Motor. Apa misalnya? Kendaraan. Kopi. Punya siapa? Punya kakak saya nikmatin. Rezeki antum nggak? Kopi. Iya kan? Di sini apa lagi? Kopi. Panganan. Iya kan? Bikin enggak gitu kan? Beli enggak gitu kan? Antum udah tinggal minum kopi, rezeki antum nggak itu? Iya kan? Nggak harus miliki. Apa lagi?
Ini ruangan ini. Ya kan? Infokus ini, antum bisa nikmati nggak? 5.600.000 harganya. Antum beli nggak itu? Enggak. Bahkan laptop ini pun rezeki antum sampai acara ini selesai. Jangan dibawa pulang. Saya pengen bilang sama antum semua bahwa kita tuh terkungkung harus saya miliki, harus saya pegang, padahal enggak, bro. Apapun yang antum miliki, apa yang bisa antum nikmati, manfaatkan, itu sejatinya adalah rezeki. Janganlah jumawanya kita aja harus kita miliki. Tadi sholat di masjid, weh aslinya dingin, bro, bisa ambal, masjidnya bagus, teman, beli nggak aslinya? Enggak, nyumbang juga sekedarnya aja. Ya kan? Seperti Allah, wah, saya masih penasi dingin banget ini, ya Allah, gitu kan. Saya nikmati nggak? Rezeki saya. Nah, ini yang kadang-kadang menjadi kita itu salah konsep. Konsep kepemilikan inilah membuat manusia menjadi gelisah. Padahal kalau kita nggak punya juga, biasa aja kan? Apa bedanya coba? Ngontrak rumah dengan punya rumah. Kalau mindsetnya itu, kalau mau dibilang bulanannya, sama aja, sama aja. Cuma bedanya, antum ada bayar depan, ada bayar belakangan kan? Betul. Tapi pertanyaannya sama aja rasanya. Kalau antum harus punya rumah, yang satu ngontrak saja, wah, ngontrak itu maksudnya tidurnya sama, ya nggak sih? Nah, ini pengen bilang sama teman-teman bahwa rezeki itu adalah sesuatu atau apapun yang bisa kita kita manfaatkan. Udah mulai nih, kebuka gitu kan. Jadi jangan terkungkung. Punya motor pun jangan maksa-maksain gitu loh. Kalau emang nggak punya ya sudah, Gojek aja, Maxim aja. Jadi kalau betul nggak ada duit ya di rumah aja. Apalagi rezeki berbeda dengan uang atau penghasilan. Tidak semua uang itu dikatakan rezeki. Tidak semua penghasilan dikatakan sebagai rezeki. Banyak yang menjadi masih kita pulau kita nggak segitu. Hidup sehat rezeki nggak? Rezeki. Punya teman-teman soleh rezeki nggak? Rezeki. Apalagi? Masih hidup. Rezeki ya betul lagi tuh kan. Masih rezeki gitu kan. Duduk sama-sama teman pengajian, rezeki. Punya teman yang nggak alay misalnya, rezeki nggak? Rezeki. Coba kebayang kalau punya teman alay-alay semua, bawa alay juga. Iya kan? Iya, wabah itu kan penyakit itu. Tidur pun rezeki, karena kita nggak sadar aja. Banyak pengusaha kaya yang ngutangnya miliaran, bro, nggak bisa tidur siang deh itu. Pokoknya gelisah tidurnya, kepikiran semuanya. Ada yang nggak punya duit, tidurnya pulusnya minta ampun. Begitu bangun nyesel, kenapa gua bangun tidur lagi gitu loh. Iya, saking nikmatnya tidur gitu loh. Iya, saya punya guru tuh namanya Ustadz Imam Aditya. Saya matanya dari beliau tuh. Punya teman kenalan gitu, pengusaha, punya ponton, punya tongkang lah. Mainnya batu bara tuh. Tapi kalau malam nggak bisa tidur dia. Kalau mau tidur harus minum obat dulu tuh. Kenapa? Iya, tapi ada yang kayak selevel kita gitu kan. Level bantal tidur sudah gitu kan, ada yang begitu, ya kan? Tidurnya mimpinya menjadi kaya lagi, begitu aku nyesel, wah kenapa gue bangun gitu kan? Nah, ini tentang konsep. Jadi tolong nih, ini adalah hakikat rezeki, bahwa rezeki itu bermakna adalah pemberian. Nanti tolong perhatikan ya kalimat pemberian ini memiliki konteks yang menurut saya itu dalam gitu loh. Contoh, saya ngasih coklat lah ya, coklat sama anak saya. Namanya Gozi. Coklat silver itu kan ada batang-batangannya tuh ya, lepek-lepek gitu. Saya beli. Ini contoh aja nih, saya kasih sama Gozi. Gozi, mau coklat Gozi? Mau pak? Saya kasih. Ini punya Gozi. Betul kan? Ini Gozi. Dia main sebentar, saya bilang, Gozi, mana coklatnya? Ini punya Gozi. Jangan diminta. Bapak kan sudah itu. Betul nggak begitu? Masuk akal? Kalau saya bilang, Gozi, Bapak punya coklat. Ini coklat Bapak. Bapak kasih sama Bapak titipin ke Gozi. Bapak kasih ke Gozi. Betul? Dia main sebentar, saya minta, mana coklatnya Bapak? Ini nah Pak. Dikasih nggak sama dia? Kenapa? Konsep pemberian. Itu menjadi mindset kita itu.
Jadi tanamkan dalam diri kita itu bahwa semuanya ini kita dikasih kok. Nggak ada kita miliki. Antum bawa lahir di atas muka ini bawa apa? Nggak bawa apa-apa. Ya kan? Cuman jumawanya kita ingin hidup yang singkat yang 70 tahun ini, ingin bawa semuanya, ingin miliki semuanya. Padahal konsep pemberian itu bukan hak milik sejatinya. Rezeki nggak sama dengan kepemilikan. Nah, tadi. Rezeki adalah yang bisa kita nikmati dan manfaatkan. Nah, jadi banyak bersyukurlah. Duduk, aku nggak tahu loh. Ini bagus ini duduknya, enak dudukin. Aku nggak beli, aku nggak buat, dudukin. Nikmat nggak? Nikmat rezeki saya. Nah, dan semua segala sesuatu yang bisa menjadi penopang hidup kita, dan itu nggak ada kaitan dengan uang. Kesehatan, teman, kajian, apa ya? Masa dihormati aja. Rezeki nggak? Merasa tidak ditakuti. Rezeki nggak? Jangan sampai tuh ada bos saya tuh, begitu masuk ke ruangan tuh, yang lain panik aja, kenapa dia datang sih, katanya sakit, wah, dia di belakang gitu. Ada yang begitu? Ada. Tapi sampai ada tuh, mana ya Pak itu nih, kok belum muncul-muncul ya, ditungguin. Rezeki nggak bagi saya? Alhamdulillah, biar aku punya duta pas, tapi teman-teman nungguin aku tempat kerjaan. Bagi saya itu kenikmatan juga tuh. Nah, jadi tolong jangan batasin pikiran kita tentang konsep rezeki. Nah, ini pun memunculkan sikap yang salah. Apa? Jika datang dari Allah semata, maka untuk apa bekerja dan berusaha? Tidak perlu usah payah, semua ada jatahnya. Atau ini adalah pemahaman yang salah. Nah, setelah ini kita membahas konsep yang benar tentang rezeki. Oke? Ya, kita jadi minggu depan ya, insyaallah. Tapi setidaknya saya ingin bagi satu konsep yang saya pahami dalam kitab Nizamul Islam. Ini diambil dari pembahasan Qada wal Qadar. Teman-teman nanti kalau mau lanjut, kita harapannya bisa kajian kitab, itu disusun kitabnya. Salah satu saya dapat dari kitab itu adalah tentang konsep rezeki. Diambil daripada bab Qada wal Qadar. Katanya begini, segala sesuatu itu pasti ada penyebabnya. Betul? Ini saya lempar ke atas, dia bisa terbang. Kenapa sebabnya? Saya. Adanya asap, pasti adanya api. Jadi katakan penyebab, kalau nggak ada yang satu ini, berarti dia nggak akan kejadian selanjutnya. Kan itu, asbab, penyebab. Terkait dengan pembahasan masalah konsep rezeki, itu tidak lain dan tidak bukan, kalau kita kaji dalam Al-Quran, katanya Allah, Innallaha la yughayyiru ma Innallaha yarzuqu may yasha. Sesungguhnya Allah memberi rezeki kepada siapa sih yang dikehendakinya. Atau nafkahkanlah sebagian dari rezeki yang diberikan Allah kepadamu. Allazi khalaqakum tsumma razaqakum. Yang menciptakan kamu kemudian memberimu rezeki. Banyak ayat di dalam Al-Qur'an terkait dengan rezeki, pasti gandengannya Allah Subhanahu wa taala, bukan manusia. Bukan manusia. Oke, kita lanjut. Dengan kata lain, semua asbab, perhatikan sini, ini kata kunci, ini masalah akidah ini. Semua asbab terkait dengan rezeki, itu datangnya dari Allah. Kalau Allah nggak ada rezeki kita. Itu kata kuncinya. Kalau nggak ada api, pasti nggak ada asap. Tetapi dalam kondisi rezeki itu akan jatuh, ada yang namanya al-hal. Apa itu? Kondisi-kondisi atau kejadian-kejadian yang menjadikan rezeki itu jatuh kepada manusia. Tapi semuanya berasal daripada Allah Subhanahu wa taala. Ada yang dari usaha manusia, ada usaha halal, ada dari usaha haram. Pasti turun kedua-duanya. Mau halal, mau haram, dinamakan rezeki. Rezeki yang halal, rezeki yang haram. Karena semuanya daripada Allah Subhanahu wa taala, bukan dari, contoh misalnya, tukang begal dapat duit 1 juta hasil begal. Rezeki nggak itu? Rezeki yang mana? Yang haram itu. Tapi dapat nggak dia? Dapat. Lanjut. Usaha manusia. Tapi ada juga. Nah, dikatakan rezeki halal dan rezeki yang diharamkan. Ini ada hisab pahalanya, yang ini ada hisab dosanya. Ada juga tanpa usaha manusia, bukan tanpa usaha manusia, tapi nyaris tanpa usaha. Misalnya apa?
Mungkin nggak ngapain dia dapat duit, Dikasih uang. dikasih uang tanpa usaha kan? Atau jalan ke Sandung, wih, emas batangan nih, ya kan gitu, ya nggak, ya kan? Atau kayak istriku tuh, kisah nyata nih, tapi nggak gede sih. Mertua aku yang perempuan meninggal bulan lalu, mandi telepon, namanya kan wah kan, lewah, mau bagi warisan. Kata istriku, kena lah, aku hitung-hitungkan dulu berapa dapatnya aku. Iya, istri lu ngapain dulu mah? Enggak ngapa-ngapain kan? Dapat rezeki enggak? Dapat rezeki. Ya kalau dibagi-bagi, ya enggak juga banyak sih gitu kan. Nah yang ini tetap akan turun juga. Dan ini tidak dihisap. Clear sampai di sini ya? Pertanyaan saya. Kita itu hidup ngumpulin apa sih? Amal soleh. Amal soleh akibatnya apa? Pahala. Kalau pertanyaan saya, kalau semuanya nih sampai nomor dikasih duit nih 10 miliar buat antum semua, antum pengen yang tidak dihisap, atau pengen yang hisapnya pahala, atau pengen hisapnya dosa? Hisap pahala, karena kita yakin akhirat nanti. Jadi yang ini nih bisa nggak kita dapat? Bisa, tapi ini seharusnya bukan tujuan kita. Tapi tujuan kita adalah di sini. Kan kita tuh tadi saya tanya kan, saya kasih contoh waktu saya ngisi di hotel itu. Dia bilang, kalau kerja dapat, nggak kerja juga tetap dapat. Teman pilih yang mana? Pilih nggak kerja, Ustaz. Ya begitu, pertanyaan saya. Kalau antum nggak kerja, antum nggak dapat pahala. Mau hidup seperti apa yang antum dapatkan kalau nggak ada pahalanya? Nggak ada hisapnya. Apa maksudnya kan? Ini masalah konsep hidup gitu loh. Jadi bagi teman-teman yang mungkin sedang effort untuk mencari rezekinya, nikmati effortnya. Nikmati sakitnya, nikmati letihnya, nikmati lelahnya. Kenapa? Karena ada pahala di sini. Antum gujuk-gujuk ketemu di jalan dikasih duit 10 juta, jadi pahala nggak itu? Jadi, tolak apa tuh, Mbak? betul, betul, betul. Tolak terima gitu kan. Nah, ini saya pengen maksudin gitu loh. Nah, kan? Kita ini fokus tentang amalia perbuatan dalam hidup ini apa tuh? Pahala. Nah, yang di sini banyak sekali nih. Harusnya sama muslim itu nggak fokus ke sini. Makanya muslim itu semangatnya itu adalah kerja kerasnya, nggak suka minta-minta segala macam, enggak, semangatnya usaha. Dapat dipahami sampai di sini? Paham kan? Kenapa kita mau kerja? Karena kerja itu adalah amal soleh, dapat pahala. Rezekinya dapat atau belum tentu. Bisa jadi kerja di sini bukan dari sini rezeki, tapi dari yang lain. Saya bolak-balik sampai ke Tarakan cari proyek di Balikpapan, dapat PO sepet 30 juta misalnya. Aku ketawa di bandara di Tarakan itu. Ya Allah, jauhnya aku sini cari kerjaan, gue bilang. Kerjaanku di Balikpapan. Paham yang saya maksud ya? Mudah-mudahan ya. Nah, jadi konsep itu bukan tentang masalah nilainya, tapi tentang hisab pahalanya. Gitu ya. Nah, jadi semuanya benar-benar Allah Subhanahu wa taala. Asbab rezekinya, tapi ada hal-hal yang mengkondisikan rezeki itu turun kepada kita. Saya yakin si Yudi itu nggak usah ngapa-ngapain aja dapat nggak rezekinya? Dapat. Minimal kita patungan lah belikan beras dia tuh. Loh iya. Nah, Ustaz, nggak ada beras kedua mas, Ustaz. Siap, tunggu, nanti kok ke workshop, patungan beli beras sama minyak gitu loh. Dapat pasti. Nah, ini menjadi fokus kita teman-teman sekalian, bahwa tentang hisab perbuatan kita. Ada tidak dihisab, hisab pahala, hisab dosa. Contoh yang tidak dihisab, lagi lebaran misalnya, datang silaturahim kan, niatnya untuk makan kongguan atau niatnya untuk silaturahim ketika lebaran itu? Hah? Ya nggak juga gitu loh bro. Kalau saya pasti kalau lebaran itu niatnya silaturahim kan, maaf-maafan. Ada apa di situ? Ya dimakan, berarti namanya rezeki yang tanpa hisapnya kan, karena nggak ada effort di situ. Bukan nggak mungkin lah saya datang itu karena ngincer
kongguannya. Begitu dibuka, rengginang. Sama itu kan rengginang juga gitu kan makannya. Paham maksudnya? Iya. Nah, ini saya ingin bertemu sekali bahwa rezeki itu tidak ada kaitannya dengan pekerjaan. Rezeki itu mutlak daripada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kitalah yang mengkondisikan bagaimana itu rezeki itu turun kepada kita. Mau kerja keras dapat pahala, mau santai nggak ada hisapnya. Mau jadi begal, hisapnya tetap dosa. Ini di tangan kita. Ini kaitan dengan pembahasan qada wal qadar. Lanjut teman-teman. Sehingga pemahaman yang benar tentang rezeki adalah bahwa keyakinan yang mendalam bahwa rezeki datang hanya dari Allah itu membuat kita itu apa efeknya? Menjadi semangat dalam menjemput rezeki. Saya bilang gini, malam minggu depan datang ke rumah saya. Kalau sempat nanti saya masakan ikan bawal lah. Kenapa gitu loh? Kalau sempat. Kira-kira datang apa tidak? Hah? Enggak. Karena belum tentu kan. Tapi kalau saya bilang malam minggu depan datang ke rumah saya pastikan, saya kasih lihat kirim fotonya di WA, saya beli ikan bawal, kita bakar ikan di rumah saya. Datang enggak? Apa yang saya sampaikan? Kalau kita yakin, kita datangnya itu udah semangat. Kalau nggak yakin datangnya, ada nggak nanti ya? Ada nggak nanti ya? Ada nggak ikannya? Jangan-jangan belum beli ikan itu kan? Betul nggak? Begitupun rezeki. Kalau yakin pasti Allah jamin, yakin percaya kepada Allah, kerjanya semangat atau malas? Nah, kenapa kita malas kerjanya? Kenapa malas usahanya? Kenapa malas menjemput rezekinya? Bisa jadi karena nggak yakin Allah ngasih rezeki. Kalau yakin itu, udah pasti ada ini. Saya datang ke rumahnya Arif gitu, pasti dikasih duit. Saya datang enggak? Datangnya dengan semangat atau malas-malasan? Karena saya yakin sama dia. Kan konsepnya begitu. Berapa banyak dekat yang kerja di perusahaan tapi suka wasting time, buang-buang waktu, buang-buang bola, hau-hau katanya, lau-lau katanya. Iya enggak? Ini konsepnya nih. Efeknya kalau percaya, rezeki datang dari Allah. Kita tidak menjadi jumawa gitu. Nah, yakin bahwa Allah selalu membantu. Apa efeknya? Tidak menjadi jumawa. Pulang kerja nih, set. Dapat duit, gajian. 5 juta. Ngasih itu enggak? Beda kalau yakin rezeki min Allah, dengan beda dengan respon kalau rezeki hasil usaha. Kalau hasil usaha, Dek, abang nih 2 minggu 5 juta cepet jumawa. Tapi kalau yakin bilang Allah, kalimatnya beda. Alhamdulillah, rezeki dari Allah, Dek, bukan abang ini. Kalau abang mungkin nggak sanggup. Istrinya juga adem, ya nggak? Kalau ngasih Dek, set 5 juta. Jawaban istri, bener bang 5 juta aja. Lagi gitu kan, nah, udah pakai nanya lagi gitu kan, jangan usah nanya gitu nah. Ada deh 500.000, ngomong dong gitu kan, oh istri, apa gitu. Kadang-kadang kita jual gitu kan, dapat proyek gold, kalau bukan gue yang lobby bro, nggak jadi proyek ini. Ada yang begitu? Banyak. Kalau bukan yang saya yang datengin bosnya itu, potong kompas itu di sana tuh, nggak jadi kita proyek ini. Aku yang maju itu, nah itu. Yang ketiga, ini efeknya ya kalau percaya kepada Allah, berorientasi kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa efeknya? Efeknya tidak pernah sedih. Mau dapat berapapun, malas. Seharian ojol mendapat 50.000. Karena kita yakin ini sungguh si Allah yang ngasih. Enggak? Senang nggak? Teman-teman sekalian, pertanyaan saya tentang pemberian bukan tentang apa yang diberikan, tapi yang diberikan adalah siapa yang, itu jauh lebih penting. Kalau ada cewek di sini, katakanlah ada cewek dikasih bunga, seneng nggak dia? Seneng nggak? Yang ngasih orang gila, telanjang tengah jalan, seneng nggak dia? Enggak lah.
Tapi yang ngasih cuman sebiji pulpen, cowok ganteng, seneng nggak? Bukan tentang pemberiannya, tapi siapa yang ngasih. Yang punya atasan misalnya, mungkin jangan ketemu dengan bosnya. Begitu ketemu, cuma dikasih es teh aja segelas. Seneng nggak? Seneng lah. Begitupun konsep rezeki, bukan tentang ini, tapi siapa yang ngasih. Yang ngasih itu Gusti Allah, yang ngasih nafas kita, yang bikin kita hidup, yang bikin alam semesta ini, yang mencabut nyawa kita nantinya. Seneng nggak? Kalau paham rezeki itu punya Allah, pasti apa? Ridho Allah, pahala. Apa efeknya? Dapat banyak sedikit, itu bukan urusan. Cuma dapat, bulannya cuma dapat 3 juta deh, karena dipotong kasbon. Iyalah ya, nggak apa-apa. Soalnya tidak rezekinya, yang penting bisa nyambung hidup dulu. Ada nggak istri yang begitu? Istri kayak begitu lah. Ini kan? Pengen dia. Oh iya, ini penting loh soalnya ini aku khawatir ini kan emosi ABG belum nikah ini. Pasangan hidup itu, Allah, kapan kita bahas tentang misi rumah tangga itu. Itu penting banget tuh. Aku khawatir tuh kalau nikah itu nggak punya visi, nggak punya misi. Wah, nikah cuma sekedar untuk melampiaskan hasrat seksual aja. Aduh, sayang banget itu. Iya, sayang banget itu. Iya. Nah, sehingga apa yang terjadi? Akibatnya adalah tawakal sebelum, selama, dan sesudah usaha. Makna tawakal ini adalah, ada tahu nggak makna tawakal apa sih? Kalau tawakal Allah, berarti sebelum berusaha, dia akan berniat untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, selama prosesnya, pertanyaan kan, ada nggak orang bertawakal kepada Allah itu cari rezekinya dengan cara yang halal misalnya? Begal, maling, copet, ada nggak? Mau begal, itu ketahuan, saya tawakal Allah. Nggak mungkin, nggak mungkin. Nah, selesai, mau banyak mau sedikit, dia akan kembali kepada Allah Subhanahu. Sampai di akhir ending dia bilang, ya Allah, aku udah berusaha. Pagi tadi ya Allah, saya jam 7 berangkat dari rumah. Hujan-hujan, saya rezeki yang halal. Pulang nyampe di rumah, jam 6 saya tadi tuh. Capek, pegel badanku, bismillah, Engkau kasih rezeki. Bangunan 3 gaji saya, semuanya terserah dirimu ya Allah. Yang penting tugas saya sebagai manusia, sebagai hamba, udah tunai. Kalau paham rezeki min Allah. Ini kadang-kadang kita masih membatasi, menjadikan jujur atau kerangkeng dalam kepala kita masing-masing. Nah, begitu ya, insya Allah. Apa katanya Allah? Dan dalam surat ayat ke-22 dan 23, dan di langit terdapat sebab rezekimu, dan terdapat apa yang dijanjikan kepadamu, maka demi Tuhan langit dan bumi. Ini janjinya Allah ya, kosamnya Allah. Demi Tuhan langit dan bumi, sesungguhnya yang dijanjikan itu adalah benar akan terjadi seperti perkataan yang kamu ucapkan. Az-Zuriyat ayat ke-22 dan 23. Sekitar itu adanya di mana? Adanya sekitar itu ada di langit. Dan di langit terdapat sebab rezekimu. Sebabnya bukan di bumi, tapi di langit. Nah, ngasih. Allah tuh jangan punya bayangan gitu ya. Rezeki itu hanya ada di kota. Rezeki itu hanya bagian bekerja keras. Enggak. Ustadz Timur Aditya, guru saya, itu punya kakak tinggal di pedalaman Kalimantan. Pedalaman Kalimantan, tau lah ya pedalaman Kalimantan seperti apa. Punya rumah, mau dibangun lah lantai 2, lantai 3, karena rumahnya kecil. Bangun rumahnya set 3 lantai ke atas. Setengah jadi rumahnya, ceritanya dia sih, dihinggapin, betul, belum walet. Tahu nggak? Berapa harga 1 kilonya liurnya walet itu? Mahal kan ya? Itu kayak mendadak itu. Nggak harus di kota, nggak pengen jalan kaya. Di desa juga bisa, di kampung juga bisa. Siapa yang sangka? Ada yang sangka. Seandainya saja engkau bertawakal dengan Allah, dengan sepenuh tawakal, pasti Allah akan memberi rezeki seperti halnya belum diberi rezeki. Pagi hari mereka pergi dengan perut kosong, namun sore hari kembali dengan perut yang penuh. Ini yang saya tangkap ya terkait dengan hadis ini tentang tawakalnya burung itu. Burung itu nggak punya kulkas, bro. Nggak ada, dia dapat makanan simpan kulkas buat besok. Ya kan, nggak ada burung dapat makan dapat mangsa gitu kan, masih kulkas buat minggu depan. Nggak ada.
Ya kan? Untuk hal itu aja dia. Tapi besok terbang lagi dia. Dapat nggak? Dapat. Pulang kasih makan anaknya, selesai. Sama kalau Allah. Saya juga bilang yang nggak juga segitu-gitu banget sih. Cuma terkait dengan konsep hati gitu kan, konsep perasaan. Betapa banyak kita tuh masa khawatirnya. Nyimpannya itu, wah banyak-banyak kan nyimpan. Kulkasnya gede-gedean gitu kan. Tadi isi banyak, masih aja khawatir. Kering udah banyak, masih aja khawatir misalnya. Oh. Padahal kalau kita mau jujur saja ya, hidup sampai kita saat ini 45 tahun, apa yang bisa kita lakukan? Nggak ada yang bisa kita lakukan selain Allah ngasih kita buka jalan segala kemudahan yang kita dapatkan dalam hidup ini. Kalau kita sendiri mah bisa apa sih? Tangan terbatas, mata terbatas, otak pikiran terbatas. Kalau bukan Allah kasih kemudahan kita untuk mendapatkan rezeki, nggak ada jalan. Dapat dipahami? Salah ya. Terakhir dari saya, satu slide, pingin dongeng lah, pingin dongeng. Tapi saya pikir dongeng ini bisa ada hikmahnya tentang pencari kupu-kupu. Anggaplah ada namanya Joko. Joko ini suka banget dengan kupu-kupu. Saking sukanya dengan kupu-kupu, dia tangkap, dia punya jaring kupu-kupu, dia masuk ke hutan, dia tangkap kupu-kupu, dimasukkan ke dalam kandang. Tiap hari begitu, satu hari 5 kupu-kupu. Kupu bagus-bagus. Besoknya masuk lagi ke dalam hutan, dia dapat kupu-kupu bagus-bagus, dimasukkan ke dalam kandang. Hingga kandangnya itu penuh dengan kupu-kupu. Pertanyaannya, dia ingin menikmati kupu-kupunya. Dia ambil bangkunya, dia bikin kopinya dengan isap rokoknya. Pertanyaan saya, bisakah dinikmati kupu-kupunya? Di dalam kandang. Joko ketemu dengan saya pahamkan konsep rezeki ini, saya sampaikan dengan dia bahwa kita itu terkung pada pikiran-pikiran kita masing-masing. Akhirnya dia punya ide. Dia buka itu kandangnya, dia gali tanah, dia tanamin pohon-pohon, tumbuhan, bunga, dia tanamin semuanya. Hingga akhirnya tumbuh menjadi besar pohon dan tanam di depan halamannya dia. Kupu-kupu itu datang tanpa harus ditangkap. Pertanyaan saya, dia duduk di depan rumahnya, di kursinya, dengan kopi dan rokoknya, menikmati kupu-kupu. Mana yang lebih nikmat, pertama atau yang kedua? Tanpa dia membatasi segala pikirannya dia berusaha melakukan yang terbaik bagi dia, selebihnya dia tinggal menikmati saja indahnya kupu-kupu. Dapat dipahami maksud saya? Kadang-kadang kita juga begitu sih, membatasi pikiran kita tentang harus begini, harus begitu. Tapi anyway, malam ini kita bisa ingin bagi, tapi saya kira ini konsep tentang bagaimana aplikasinya, saling berbagi aja kita. Karena menurut saya ini tidak mudah. Betul ya? Tidak mudah, tapi insya Allah kalau dilatih akan menjadi akan menjadi kebiasaan bagi kita. Bagaimana berpikir dan merespon sesuatu. Mungkin saja dari saya malam ini. Kalau misal kalau ada salah dan khilafnya, mohon maaf dan tentunya kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Udah mulai ramai yang datang.